Listener 92,9 FM Mix Radio. Dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Paginya kita di sekarang hari Senin ya, 9 September 2024. Dan good listener, seperti yang sudah Rafa janjikan sebelumnya, tentunya kita akan mengadakan perbincangan spesial ya bersama akang-akang dari PLN nih yang sudah hadir di studio good listeners. Yang dimana good listeners nih, kalau kita ngomongin soal listrik ya good listeners, listrik itu kan merupakan salah satu bentuk energi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Yang dimana dibalik segudang manfaat yang diberikan oleh listrik, ternyata ini juga menyimpan bahaya yang tidak bisa kita pandang sebelah mata good listeners. Karena banyak sekali juga ya kasus akibat bahaya listrik dalam pemberitaan di setiap media. Nah good listeners, maka dari itu nih di pagi hari ini kita akan menggelar Radio Talk dengan tema peduli bahaya listrik dan promo Gelegar 9.9 PLN Mobile. Nah tapi kalau ngomongin soal promo nih, kalau ibu-ibu pasti ini, aduh udah seger nih otaknya kalau kita ngobrolin soal promo. Nah maka dari itu good listeners, stay tune terus di 92,9 FM. Untuk tepat di pukul 10 hari ini kita akan mengadakan perbincangan spesial good listeners. Dan kayaknya kurang afdol nih kalau misalnya kita gak ngobrolin soal ini bareng orang-orang yang expert di bidangnya. Dan kebetulan nih narasumber-narasumber dari PLN ini sudah hadir. Untuk sesi pertama kita langsung aja sapa deh ya. Ada Kang Adeng Gandal sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Padalarang. Selamat pagi Kang Adeng. Ya, selamat pagi nih Kang Adeng. Gimana nih kabarnya Kang Adeng? Alhamdulillah luar biasa teh. Iya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Gimana Kang Adeng? Udah sarapan? Oh selalu dong, sarapan nomor 1 teh. Iya, gimana tadi di jalan macet kah? Atau gimana nih? Lancar-lancar aja nih teh. Lancar aman jaya ya. Aman. Cuman gak kerasa nih udah hari Senin lagi ya teh. Udah hari Senin, perasaan kemarin baru aja weekend baru libur, ya. iya. Nah untuk selanjutnya kita sapa dulu deh. Ini ada Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Pagi Kang Demi. Pagi teh. Aduh gimana nih Kang Demi, ini kedengarannya udah semangat banget ya. Wah semangat, harus menyala abangku. Menyala abangku, apinya nyalain sendiri ya. Gimana Kang Demi, udah sarapan belum nih? Alhamdulillah udah. Oh iya, tadi ketemu kan ya di jalan. Harusnya saya ngikut sarapan Nah, juga gitu. ya gitu, nantilah kapan-kapan deh. Nah ini Kang Demi dan juga Kang Adeng ya, seperti tadi yang sudah Rafa sebutkan sebelumnya ya, kalau listrik itu kan dibalik segudang manfaat yang diberikan ya, listrik juga ternyata menyimpan apa ya namanya tuh bahaya yang tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita Betul. pandang sebelah mata ya. Nah apakah ada bahaya listrik yang selama ini kita sebenarnya bisa bersentuhan langsung namun masih banyak yang belum sadar bahwa itu tuh bahaya. Nah umumnya kan masyarakat umum tuh masih awam dalam hal-hal tersebut. Nah apa aja sih kira-kira, boleh dijelaskan Kang Adeng? Baik teteh. Mungkin terkait beberapa kegiatan ya yang istilahnya berbahaya di masyarakat. Yang pertama kita mulai dari bahaya listrik di rumah kita sendiri dulu teh, sebelum kita keluar ya. Nah di rumah kita dulu di mana ada yang namanya SLO teh, sertifikat layak operasi. Jadi Bapak Ibu semua kalau membangun rumah baru kemudian ingin menyalurkan listrik dari PLN itu harus ada SLO-nya teh, di mana di situ instalasinya dicek apakah sudah layak belum untuk dialiri listrik oleh PLN. Karena banyak sekali nih sekarang yang instalasinya yang tidak standar ya teh ya, sehingga membahayakan. Kemudian nah ini juga yang kehidupan kita sehari-hari ini, steker bertumpuk. Nah di rumah ada casan, TV, ada penanak nasi di situ digabungin semua, itu juga berbahaya teh, karena bisa terjadi beban overload atau beban berlebihan sehingga bahasa Jerman nama leeh gitu tehnya. Leeh jadi bahaya. Jerman palih itu ya. Jerman palih itu teh. Kemudian Iya. ditambah lagi peralatan-peralatan listrik yang tidak standar nasional Indonesia. Jadi jangan mementingkan murahnya ya Bapak Ibu, tapi mementingkan kualitasnya. Nah itu untuk wilayah internal rumah kita. Kemudian kita coba keluar teh, ada apa aja sih di luar bahayanya. Di luar tuh ada bahaya kabel listrik saat menggali.
karena tidak semua jaringan listrik PLN itu di udara atau di atas tiang ya teh ya. Ada beberapa itu yang kabel listriknya di bawah tanah teh. Nah, jadi sebaiknya buat masyarakat khususnya Cimahi dan KBB jika ingin menggali dipastikan dulu aman, bisa konfirmasi ke PLN teh. Selanjutnya juga masih di luar nih bahaya memasuki atau mendekati gardu milik PLN. Kita semua tahu ya teh gardu PLN di mana-mana tuh kan ada yang di tiang, ada yang di tembok. Nah, jangan sekali-sekali masuk ya. Karena di situ tegangannya sangat tinggi. Kemudian dari kita juga biasanya melakukan pengamanan dengan penggembokan teh. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Kemudian ada lagi nih bahaya kabel PLN yang putus. Nah, apalagi musim sekarang ya, musim panas ya teh, banyak yang main layang-layang tuh. Biasanya nyangkut Banyak di banget ya kabel. main layang. Pada nyangkut di kabel-kabel aja. Ditarik itu bisa putus kabelnya. Nah, itu bahaya juga teh. Iya. Itu bisa langsung melaporkan jika menemukan hal tersebut. Ada juga nih di kalangan kita masyarakat yang masih menjemur yang menyentuh langsung di kabel PLN. Iya, biasanya itu suka terjadi di ini yang padat penduduk gitu ya. Padat penduduk. Mentang-mentang ada kabel tuh, tuh in one kayaknya ya jadiin jemuran aja deh. Jadi nggak usah bikin tali jemuran teh langsung di kabel. Padahal di situ tegangannya, aduh sangat berbahaya, Bapak Ibu ya. Jadi sangat kita sarankan untuk menghindari hal tersebut. Kemudian juga ada pemasangan lampu PJU, lampu hias, kemudian kabel-kabel internet, jaringan telekomunikasi yang berhubungan atau menyentuh langsung kabel milik PLN, itu juga sangat berbahaya. Ada lagi juga pemasangan papan reklame, baliho. Kemarin tuh bulan Agustus teh umbul-umbul ya kan. Banyak sekali yang dekat dengan kabel PLN. Nah, itu juga sangat berbahaya, sangat tidak kita sarankan. Jadi sebaiknya langsung lapor ke PLN saja untuk antisipasinya. Dan terakhir nih memasang sangkar burung. Nah, ini kicau mania nih. Saya salah satu nanti kicau mania, tapi tidak melakukan hal tersebut ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk memasang atau menggantung sangkar burung di kabel-kabel PLN. Kasihan burungnya nanti kesetrum. Iya betul. Jadi nih diingatkan sekali lagi untuk para kicau mania untuk para kicau mania pasang sangkar burungnya. Sangkar burung kayaknya. Jangan di kabel listrik, itu berbahaya sekali. juga. Terus mengingat juga yang tadi kata Kang Adeng tuh steker bertumpuk tuh. Nah biasanya nih kalau yang di rumah-rumah atau nggak di kosan-kosan, steker yang kakinya ada 3 tuh ditumpuk lagi sama yang kakinya ada 3 kan jadi numpuk ya. Nah itu kan itu bahaya. Itu berbahaya banget. Dan juga mengingat ini juga ya saat menggali tanah juga ya itu harus diperhatikan. Kalau bisa di confirm kembali lah ya ke PLN-nya. Ya, lapor saja dulu PLN. Iya, terutama rumah-rumah yang dekat gardu PLN teh. Nah, di situ. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kita udah bahas nih good listener soal kegiatan yang berhubungan dengan bahaya listrik di masyarakat. Nah, itu walaupun kita tuh banyak yang belum sadar ya Kang ya kalau itu tuh sebenarnya bahaya, mulai dari tadi kayak apa tuh ngejemur baju tuh ya. Nah itu sebenarnya kelihatannya sepele tapi berbahaya banget. Nah untuk selanjutnya nih terkait ini kan kalau listrik itu tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari ya Kang ya. Apalagi nih khususnya ibu-ibu nih yang cuci baju, nyetrika mungkin ya. Tapi nih kalau listrik padam 1 menit aja, listrik hilang 1 menit tuh udah dicariin kemana ini listrik tiba-tiba padam, ya gak sih kan? Tapi kan ibu-ibu tuh apalagi wanita ya butuh kejelasan. Kenapa sih listrik tuh tiba-tiba padam? Nah sekarang nih mumpung lagi ada Kang Demi, kali ada Kang Adeng, mungkin bisa kasih klarifikasi kali ya buat ibu-ibu, kasih kejelasan kenapa listrik tuh bisa tiba-tiba padam, penyebab padamnya tuh karena apa sih Kang? Oke. Listrik padam itu bisa kita bagi menjadi 2 kategori ya Teh ya. Yang pertama adalah terencana, yang kedua tidak terencana. Nah, untuk yang terencana ini kegiatannya adalah pemeliharaan biasanya ya. Dan ini selalu ada di jam kerja dan hari kerja. Jadi pastinya juga kami memberikan informasi ke masyarakat terkait apakah di daerah tertentu ada kegiatan pemadaman atau tidak gitu ya. Pasti ada, baik melalui sosmed atau membagi surat langsung ke masyarakat gitu. Mungkin
memang tidak mungkin satu-satu ya, tidak bisa satu-satu. Jadi satu-satu dikasihin surat Dikasih ya. gitu. Capek ya. Ya biasanya ke wilayah tertentu mungkin ke Pak RT atau ke Pak RW, atau biasanya diumumkan di masjid juga ada. Jadi mohon untuk yang istilahnya perangkat pemerintahan mungkin kalau mendapatkan surat bisa sambil di-sharekan juga ke warganya. Bila mana mendapatkan informasi dari kami, kegiatan pemadaman lah ya istilahnya gitu. Dan yang kedua itu tidak terencana. Itu tidak terencana, itu tidak bisa tahu kita kapannya. Ya, bisa malam hari, mungkin siang juga bisa gitu. Nah, itu untuk tidak terencana ini karena ada gangguan teh biasanya. Oh, karena apa tuh biasanya? Ya, banyak faktornya kalau udah bilang gangguan ya. Gitu. Mungkin karena ada layang-layang. Nah, ini akhir-akhir ini bulan-bulan kemarin ya terutama itu layangan tuh boleh dibilang sumber penyebab padam paling tinggi ya, karena kemarin mungkin banyak libur anak sekolah pada main layangan. Nah, ini lagi ya, musim panas juga. Betul, ada yang menggunakan kawat, ada yang istilahnya layangannya nyangkut di jaringan gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan padam juga. Mungkin nyangkutnya siang tapi padamnya malam bisa jadi. Oh, itu bisa gitu bisa ya. Jadi nggak langsung padam. Belum tentu bisa langsung padam gitu. Nah, gitu. Okay, tapi bisa juga karena apalagi kalau pakai kawat ya, itu mungkin akan terjadi ledakan, membahayakan juga buat yang main layangan. Untuk Gitu. warga sekitar juga membahayakan, Nah, untuk yang main layangan juga membahayakan. Gitu. Yang kedua ini mungkin ada misalnya pohon yang dekat sama jaringan. Nah, itu juga bisa. Apalagi mungkin ada angin ya, bisa nempel. Nah, itu bisa menyebabkan padam juga ke jaringan SUTM. Gitu. Okay. Terus ada yang tadi mungkin masang antena, gitu. Atau tadi mungkin sudah disebutkan sama Kang Adeng ya terkait umbul-umbul, bendera tadi. Nah, itu juga bisa menyebabkan listrik padam. Terus adanya yang membangun bangunan dekat dengan jaringan, gitu. Yang kami khawatirkan adalah pekerjaannya bisa kena strom. Nah, itu juga bisa menyebabkan padam. Gitu. Nah, dan atau mungkin di daerah agak rada kampung sedikit ya biasanya masih banyak hewan. Binatang muka nih yang paling sering, atau tupai, atau itu juga bisa gitu. Mungkin di daerah kemarin belum lama ada juga yang sampai ayam naik ke gardu kita juga ada. Ada, itu ayam naik. Itu yang boleh dibilang hal yang memang mungkin bisa terjadi gitu. Terus kegiatan yang mungkin menggali tanah gitu, yang tidak tahu bahwa di bawah ternyata ada jaringan kami juga, sebaiknya seperti tadi yang sudah Pak Adeng sampaikan ya, istilahnya jangan sampai menggali tanah tetapi tidak konfirmasi ke kita dulu, ternyata akhirnya mengakibatkan kena galian. Nah, jadi gitu ya nih. Bu Ibu nih yang suka nyari-nyari, yang butuh kejelasan udah diklarifikasi langsung loh ya sama Kang Demin ya. Kalau listrik padam itu karena ada dua tadi ya, terencana dan tidak terencana itu sendiri. Yang dimana kan kalau kegiatan yang mengganggu jaringan listrik itu selain membahayakan, ini juga bisa menyebabkan padam juga karena pemulihannya lama ya Kang ya. Iya, membutuhkan waktu. Nggak bisa langsung semenit gitu Bu Ibu ya. Kayak misalnya mau pesen cilok di GoFood langsung datang, nggak gitu ya konsepnya. Karena membutuhkan pemulihannya itu membutuhkan waktu ya Kang ya. Nah, kalau masyarakat nih ingin beraktivitas di dekat jaringan, untuk jarak amannya tuh segimana sih Kang, boleh dijelasin? Oke, jadi jarak amannya terhadap jaringan SUTM saluran udara tegangan menengah yang tegangannya adalah sampai 20.000 volt, itu 100 kali lipatnya tegangan yang ada di rumah kita ya. Itu jarak aman kalau untuk dari jalan raya utama itu kurang lebih sekitar 6 meter. Untuk jalan di lingkungan perkampungan mungkin bisa sekitar 5 meter. Halaman penduduk atau tanah kosong 4 meter juga bisa. Dan kalau untuk balkon rumah atau istilahnya loteng lah ya, loteng rumah itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi harapan kami kalau misalnya kita berdiri di loteng, kalau untuk rata-rata tinggi orang Indonesia ya, kalau 2,5 sampai 3 meter kayaknya nggak akan sampai. Kalau dengan tangan menghadap ke atas ya, harapannya semakin jauh ya semakin baik gitu. Terus untuk papan reklame atau antena itu sebaiknya juga sama, sekitar 2,5 sampai 3 meter. Atap rumah ataupun aliran sungai.
Oh, Itu iya, takutnya iya. nanti ada perahu yang melewati, mungkin di Kenangan Saguling nih terutama. Nah itu juga ada beberapa jaringan kita yang memang melintasi ya, melintasi di sungai ataupun di jaringan genangan. Jadi paling tidak jaraknya sekitar 2 meter. Oh, oke. Jadi di setiap objek itu berbeda ya Ya, untuk jarak amannya ya, termasuk dari permukaan jalan raya, terus halaman penduduk, balkon, itu ya, berbeda-beda ya, Kang ya. betul. Nah, itu dia nih good listeners, harus diperhatikan juga ya untuk masyarakat nih yang ingin beraktivitas di dekat jaringan. Itu ada jarak amannya juga ya. Nah, ini Kang Demi, Kang Ading nih, mengingat tagihan listrik tuh terus jalan kan ya. Ada pelanggan nakal kadang juga ya yang pengen untung sendiri tuh ya. Misalnya diubah KWH meternya dan lain-lainnya nih. Ada juga kadang kasus yang memang di rumah itu untuk kebutuhan bisnis tapi diakal-akalin biar bayarnya tuh kayak untuk keperluan rumah tangga biasa biasanya gitu ya. Nah, padahal pemakaian listrik itu kan harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, terkait hal ini pemakaian listrik sesuai dengan peruntukan tuh kayak gimana sih Kang Adeng, boleh dijelasin? Siap teh. Nah, ini info yang penting juga ya buat Bapak Ibu seluruh masyarakat. Jargon kita pemakaian listrik sesuai peruntukannya. Yang dimaksud adalah gini teh. Ada aset PLN yang dititipkan kepada pelanggan, yaitu KWH meter. Ya. Nah, anggapan masyarakat kan begitu pasang baru kemudian dapat KWH meter, KWH-nya berarti punya saya gitu kan. Padahal itu bukan. Itu adalah aset PLN, aset Oke, negara ya, ya, ya. yang dititipkan kepada pelanggan. Nah, selama ini kan masyarakat taunya ya itu saya pasang baru ya KWH-nya juga punya saya gitu kan. Saya udah bayar gitu kan. Padahal itu adalah aset PLN di mana aset tersebut tadi harus sesuai peruntukannya, kemudian dijaga juga teh, dijaga KWH meternya karena KWH meter itu merupakan alat ukur. Jadi titik transaksi di mana alat ukur itu harus akurat. Kalau akurat kan tidak merugikan ya teh ya. Jadi Iya. tidak merugikan kita sebagai pelanggan dan tidak merugikan PLN. Kemudian selanjutnya yang dimaksud harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu ketika pelanggan mendaftar nih pasang baru, kemudian tadi Teteh bilang untuk rumah tangga, Ya. maka itu harus dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak boleh untuk bisnis ataupun industri. Begitupun sebaliknya, kan sekarang banyak tuh home industry ya Teh ya. Iya, iya, iya. Nah, home industry banyak masyarakat yang belum tahu listriknya masih tarif rumah tangga. Nah, itu bisa konfirmasi ke PLN untuk dirubah mangga. Kemudian begitu pula ininya besarannya Teh. Kan Besar. ada yang kita pasang baru daya 900 nih gitu kan. Kadang mungkin tidak sedikit juga yang akhirnya diperbesar dayanya, diutak-atik lah si KWH meternya Diotak-atik biar sendiri ya biar dapat daya lebih dari 900, bisa dapat 1300, 2200. Nah, itu juga tidak boleh karena tadi untuk peruntukannya harus sesuai dengan kontrak yang kita lakukan pada saat permohonan listrik tersebut. Karena di situ juga nanti kalau dipakai untuk dayanya yang lebih bisa berbahaya juga Teh. Kabelnya mungkin tidak sesuai, nanti kabelnya juga bisa terbakar dan akhirnya amit-amit ya bisa menimbulkan kebakaran. Kebanyakan seperti itu Teh. Begitu Oke, Teteh. iya, nah itu dia ya. Mudah-mudahan paham nih ya masyarakat bahwa KWH meter tuh milik PLN sekali lagi. Iya, nah good listeners diingetin nih sama Kang Adeng ya. Kalau KWH meter itu milik PLN. Nah, sesuai dengan juga yang tadi udah dijelaskan sama Kang Adeng ya, kalau pemakaian listrik itu memang harus sesuai peruntukan ya. Betul, Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, selain Betul. merugikan keuangan negara juga biar gak ada bahaya-bahaya lain gitu ya seputar kelistrikan. Nah, good listeners, itu dia tadi ya, sudah ada penjelasan atau perbincangan yang menarik kita nih dari narasumber kita yang sudah hadir di studio. Nah, tapi sebelumnya good listeners, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan selanjutnya, ke sesi selanjutnya, kita dengerin dulu deh sajian lagu berikut ini. Ada satu lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, spesial Rafa Putrin untuk Anda. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Dan
tepat di pukul 10:30 nih good listeners. Kita lanjut kembali kali ya kebersamaan kita di Radio Talk kita di hari ini dengan tema peduli bahaya listrik dan promo gelegar 9.9 PLN Mobile bersama akang-akang dari PLN tentunya ya. Dan untuk di sesi 2 di kali ini kita masih bersama dengan Kang Adeng Ganda sebagai tim leader K3L dan KAM-ULP Padalarang. Kemudian ada juga Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM-ULP Cimahi Kota. Nah, kalau untuk di sesi 1 tadi kita udah bahas terkait ini ya, bahaya listrik di sekitar masyarakat. Kemudian kita bahas penyebab listrik padam itu seperti apa. Kemudian kita juga membahas terkait pemakaian listrik sesuai peruntukan. Nah, mengingat tema kita hari ini ya terkait peduli bahaya listrik itu sendiri, termasuk terkait dengan peduli instalasi listrik. Nah, sebenarnya peduli instalasi listrik itu seperti apa sih, Kang? Boleh dijelaskan ya? Oke, terkait peduli instalasi listrik ya. Jadi yang pertama yang jelas adalah jangan pernah mengotak-atik meteran sendiri. Bila mana ada kendala atau keluhan silahkan dilaporkan saja menggunakan PLN Mobile. Ya. Melalui yang resmi-resmi aja ya. Betul. Jangan melewati si A si B ya. Iya. Gitu. Yang kedua, cek instalasi maksimum 10 tahun sekali. Kurang dari itu lebih bagus ya. Mungkin karena takutnya ada kerusakan karena faktor panas, atau ada mungkin biasanya kalau di atas parak karena ada gigitan tikus, ataupun hal yang lain. Atau sebagai contoh misalnya cek steker nih, biasanya yang teman-teman ya pakai di rumah, stekernya udah mulai leeh. Nah, bahasa Jermannya ya. Nah, bahasa Jerman itu, Jerman pinggiran. Itu mungkin sebaiknya diganti. Biasanya kalau kita nih ibu-ibu mungkin yang suka setrika nih, biasanya kalau nyolokinnya ke situ aja, biasanya salah satu colokannya pasti ada yang mulai meleleh. Jangan dipaksa untuk dipakai terus, silahkan bisa diganti. Jangan sampai lelah gitu. Nah, jangan sampai lelah, betul. Dan gunakan peralatan listrik yang ber-SNI. Gitu, yang ber-SNI ya, biasanya ya ada rupa ada harga gitu juga. Ada rupa ada harga, jadi jangan tergiur harga yang murah ya. Gitu. Terus selanjutnya juga jauhi benda-benda listrik lainnya yang mungkin bisa berakibat terjadi kebakaran. Sebagai contoh misalnya stop kontak dekat sama naruh kain atau naruh pakaian atau gorden gitu ya. Takutnya ada percikan. Itu takutnya bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, hindari kontak peralatan listrik yang ada dicolok dalam waktu yang lama. Biasanya ini teman-teman ngecas HP, gitu, TV. Kalau memang ditinggalkan lama, sebaiknya dicabut. Gitu ya. Karena kita nggak tahu, apalagi kalau rumahnya ditinggalin, kita nggak tahu apakah itu juga aman, kan belum tentu juga. Bisa jadi malah terjadi kebakaran. Atau mungkin juga listriknya juga akan kesedot sedikit, walaupun itu kecil, tetapi tetap ada nantinya jadi itu pemakaian. Ngaruh ya, walaupun misalnya charger dicolok tapi enggak dicolokin ke HP atau itu juga ngaruh ya. Iya, karena kan ada beban ya, walaupun itu kecil gitu, tetap ada beban. Nanti jadinya pemakaiannya jadi boros dong. Iya, jadi benar. Ya, itu termasuk peralatan yang lain. TV itu biasanya TV kan standby ya. TV yang dinyalain 24 jam cuma biar rame ya. Kalau memang tidak digunakan dalam waktu lama, sekiranya harus ditinggal, sebaiknya dicabut saja. Gitu. Mungkin itu. Iya, siap nih, ini seperti yang sudah Kang Demi jelaskan tadi ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah ya good listeners, pokoknya pakai peralatan listrik sesuai dengan SNI ya. Jangan tergiur dengan harga yang murah ya, mentang-mentang murah taunya nggak SNI ya. Bener. Nah, terus kalau untuk apalagi nih, untuk yang sering ngecas handphone atau enggak yang sering pakai peralatan seperti misalnya TV itu sendiri, pokoknya TV jangan sampai dinyalain 24 jam sampai panas gitu ya, dengan alasan biar rame rumahnya. Apalagi ditinggal tidur tuh. Apalagi ditinggal tidur, tapi ini ditonton TV biasanya ya. Ini kerjaan bapak-bapak yang kayak gitu. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, good listeners. Nah, kita beralih lagi ke pembahasan selanjutnya terkait batas kewenangan PLN dan pelanggan. Itu ada batas-batasnya ya, Kang ya. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan? Melanjutkan penjelasan tadi ya, terkait sekarang sih masih nyambung terkait batas kewenangan PLN dan pelanggan.
Jadi tadi ada aset yang dimiliki oleh PLN. Di antaranya yang pertama itu jaringan listrik atau kabel. Mulai dari kabel yang dari tiang dulu nih teh, tiang ke KWH. Itu namanya kabel SR. Ya. Kemudian lanjut lagi ada di atasnya kabel yang terpilin. Itu kabel SUTR. Dan di atasnya lagi ada yang sejajar 3, itu namanya kabel SUTM. Yang tegangannya 20 kV atau 20.000 volt. Ya, Nah, itu milik PLN teh. Selanjutnya ada lagi gardu. Gardu itu ada gardu tiang, gardu-gardu yang nempel di tiang, kemudian ada gardu beton, kemudian ada gardu rumah yang pakai bangunan gardunya, kemudian ada lagi trafo, sampai tadi kabel yang mengarah ke KWH meter itu adalah milik PLN. Jadi batas kewenangan PLN adalah dari jaringan listrik di luar rumah sampai dengan KWH meter tadi teh. Nah, itu adalah aset PLN. Sedangkan kewenangan pelanggan adalah mulai dari KWH meter sampai dengan jaringan yang ada di dalam rumah. Nah, itu kewenangan kita sebagai pelanggan ya. Jadi jika contohnya nih ada masalah listrik, itu tidak semuanya ditangani oleh PLN. Misal ada satu rumah padam, namun PLN sudah melakukan pengecekan, tidak ada masalah nih dari sisi PLN, dari mulai kabel sampai dengan KWH meternya. Nah, maka bisa jadi itu adalah masalah di instalasinya. Instalasi atau kabel-kabel yang dari KWH meter ke dalam rumah. Iya. Nah, itu merupakan kewenangan dari pelanggan gitu teh. Bahkan sekarang kan lagi di kereta aja mati listrik, nyalainnya PLN ya teh. Iya. Padahal Si PLN di kereta itu PLN deui wae. PLN. Jadi tadi ya aset yang Iya, dimiliki PLN itu sampai dengan KWH meter teh. Iya, Dari iya. KWH meter masuk ke dalam rumah itu adalah kewenangan milik pelanggan gitu teh. Iya. Nah, itu nih good listeners ya. Jadi kita dari penjelasan dari Kang Adeng, kita semua mungkin udah tahu ya batas-batas kewenangan antara PLN dan pelanggan. Jadi enggak semuanya serta-merta itu kewenangan PLN ya. Benar PLN ya Kang pokoknya ya. teh. PLN cenanya terus aja disalahin, PLN lagi. Nah, kan kalau ini ada soal listrikku. Ini apa sih Kang sebenarnya kalau untuk di PLN Mobile ini? Nah, fasilitas listrikku. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti tadi teh, misalkan di rumahnya nih kenapa sih mati terus, padahal dari sisi jaringan PLN-nya itu nggak ada masalah, berarti kan otomatis dari instalasi milik pelanggan. Nah, itu bisa lapor melalui fasilitas listrikku, karena di menu tersebut fokus untuk membantu pelanggan yang mengalami masalah instalasi listrik. Oke, nah jadi good listeners nih kalau ada masalah-masalah kayak tadi langsung aja ya manfaatkan fasilitas listrikku yang ada di PLN Mobile Betul ya. sekali dah. Jadi jangan lupa tuh download aplikasi PLN Segera Mobile-nya download, ya, teh. segera download. Gak akan ngabisin memori internal kok ya. Enggak, teh. Gak akan, tenang aja. Nah itu dia good listeners penjelasan terkait batas kewenangan PLN dan pelanggan. Terus tadi juga kita sudah membahas terkait peduli instalasi listrik. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab kali ya. Jangan deg-degan Kang. Pertanyaannya gampang. Deg-degan teh masih hidup. Benar. Dan good listeners untuk Anda yang ingin bertanya seperti yang sudah Rafa ingatkan dari tadi pagi, langsung aja ya WhatsApp ke 085161280929. Dan sudah ada satu pertanyaan nih dari Ibu Sri di Cihanjuang. Nah kalau Ibu Sri bukan di Lui Gajah ya. Untuk info pemadaman listrik bisa saya lihat di mana ya, khusus untuk daerah Cimahi Selatan gitu Kang, boleh dijawab. Baik, kalau info pemadaman tuh biasanya kita update via Instagram. Oh, via Nah, Instagram. Ibu ini kayaknya Instagramable nih kayaknya. Iya, Bisa Instagramable. cek di @pln.cimahi Instagramnya, atau PLN. searching aja PLN Cimahi. Nah, di situ kita update pemadaman setiap hari teh. Jamnya jam berapa, wilayah mana saja yang mati gitu kan, terkait pemadamannya apa. Kita sampaikan di sana. Silakan Ibu pantau langsung Instagram PLN Cimahi. Siap nih Ibu Sri ya, dipantau PLN Cimahi, di follow, jangan di blok ya Bu, di follow. Follow Bu, nanti di follow back guys. Iya, nanti di follow back nih sama Kang Adeng. Nah selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Via ya.
Via di Cimahi katanya kemarin-kemarin sempat ada kerusakan listrik. Nah, ibu saya panggil tukang listrik gitu nih buat ganti MCB dan mahal banget katanya harganya. Nah, saya tanyalah ke orang-orang di Twitter ya, katanya lebih baik lewat PLN Mobile. Nah, kalau lewat PLN Mobile itu teknisnya langsung direspon dan langsung datang apa gimana sih? Betul. Oh. Jadi sebaiknya ya laporan terkait keluhan apapun yang ada di kWh meter, sebaiknya lapor melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, nanti akan direspon sama petugas langsung, dan Bapak Ibu juga bisa melihat trackingnya ya, itu sudah sampai di mana, dan mungkin untuk kasus dari teh siapa Via, tadi? Via. Nah, mungkin kalau memang itu kerusakannya dari sisi PLN, tadi sudah disebutkan sama Pak Adeng ya, terkait kalau itu di sisi kWh meter, baik itu KWH-nya ataupun MCB-nya, kalau itu terjadi kerusakan itu gratis, tidak ada biaya. Gratis ya. Ya, gitu. Siap-siap nih. Bu, ini Teh Via ya, Teh Via ya, itu dia penjelasannya tadi. Nah, ada pertanyaan lain lagi nih yang sudah masuk di 085161280929. Tadi katanya ada fitur listrikku ya, pakai Q ya di PLN Mobile. Tadi juga sempat lihat di PLN Mobile, tapi kurang ngerti, boleh dijelasin nggak Kang? Gitu. Dijelaskan ya. Iya, Nah, dijelaskan. Intinya nanti Bapak Ibu bisa buka lewat aplikasi PLN Mobile. Di situ ada menu listrikku, nanti masuk saja di situ. Nah, di situ nanti akan Bapak Ibu bisa memilih badan instalasi atau kita sebutnya AKLI ya, Asosiasi Kelistrikan. Karena itu kan di luar PLN ya Teh ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih langsung asosiasi tersebut mana yang bagus gitu kan. Kalau PLN tidak ada kewenangan untuk mengarahkan, jadi pelanggan yang memilih langsung gitu. Nanti di situ bisa terhubung langsung ke AKLI-nya. Nah, nanti bisa terkonek langsung via nomor WA-nya. Nah, silahkan di situ bisa janjian, mau dicek kapan gitu kan. Apakah mau nanya hal-hal yang lain bisa langsung terkoneksi di sana Teh. Nah, jadi seperti itu ya. Teh siapa tadi? Oh, Teh Diva ya di Cimahi. Nah, selanjutnya nih ada lagi pertanyaan. Di bawah ini banyak banget nih, kita pilih lagi ya. Siapa yang beruntung? Nah, satu lagi ada Bu siapa ini? Bentar. Oh, ada dari Patio nih. Sejauh ini selama musim kemarau, PLN Cimahi khususnya udah terjun ke lapangan belum nih untuk sisir area kabel listrik yang banyak layangan nyangkut, ranting pohon dan lain-lain. Gimana nih, Kang? Oke, jadi itu untuk kegiatan yang mungkin ditanyakan tadi adalah kita tiap hari selalu melaksanakan inspeksi. Setiap hari Setiap ya? hari. Tugas kita Inspeksi. itu Maya maksudnya ya. Ya, ada petugas khusus yang memang untuk inspeksi ya, baik dari siang hari bahkan sampai malam hari pun ada. Oh, Ya. dari siang ke Betul. malam juga inspeksi ada ya? maupun pengukuran dari beban gardu. Kita juga lakukan. Jadi mungkin masih agak menyambung tadi yang sempat saya bahas ya. Jadi mungkin kalau ditemukan dalam inspeksi tersebut hal yang memang membahayakan, sebelum terjadi gangguan mungkin saja akan kami laksanakan perbaikan langsung. Gitu, iya. langsung perbaikan langsung. Dan untuk inspeksi layangan pun juga sama. Kebetulan kami juga di Cimahi kerjasama dengan grup Pelangi, komunitas pecinta layangan ya, untuk melakukan sweeping. Sweeping pemain layangan nih, atau yang suka main layangan menggunakan kawat. Gitu. Jadi untuk wilayah Cimahi KBB ya, sebagian KBB, dan Cimahi Selatan juga sama. Gitu. Oke, Terima jadi- kasih mungkin dari grup Pelangi. Ya untuk grup Pelangi ya. Terima kasih sudah membantu itu ya, sweeping ya. Iya. Untuk yang main layangan yang sering pakai kawat ya, itu sangat membahayakan sekali. Nah, itu dia good listeners, penjelasan dari Kang Demi dan juga Kang Adeng, dan juga yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listeners nih yang banyak banget nanyanya. Katanya nggak apa-apa ya, nanti pertanyaannya kita masukin ke sesi 3 ya. Siap Teh. Itu dia good listeners, kita rehat dulu sejenak kali ya, dan kita akan mendengarkan dulu beberapa sajian lagu sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, sesi terakhir yang juga akan diisi oleh narasumber yang berbeda juga ya. Gue starnya beda nih good listeners untuk di sesi 3. Dan jangan kemana-mana good listeners, tetap stay tune terus di 92,9 FM Mix Radio.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Dan kita lanjut kembali good listener kebersamaan kita di gelaran radio talk kita hari ini. Kita masih membahas terkait peduli bahaya listrik dan promo gelegar 9.9 PLN Mobile. Nah, untuk sesi terakhir kali ini narasumber kita berbeda ya good listeners. Kita aja kenalan dulu kali ya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Kang Randi Ramdhani sebagai tim leader K3L dan Kam ULP Raja Mandala. Halo Kang Randi. Halo Teh. Aduh gimana nih Kang Randi, dari tadi kayaknya udah gak sabar ya kelihatannya. Udah nunggu-nungguin nih, udah 2 sesi. Udah lama nih enggak? Nah untuk selanjutnya ada juga Kang Ahmad Imam sebagai tim leader K3L dan Kam ULP Lembang. Aduh Kang Imam nih gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh. Gimana Teh Rafa? Sehat? Sehat juga. Udah lama enggak juga ya? Iya. Nah, untuk itu good listeners, kita masih akan membahas dong seputar peduli bahaya listrik dan promo gelegar 9.9 PLN Mobile. Nah, kalau tadi sama Kang Demi, sama Kang Adeng, kita udah bahas banyak banget dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listeners. Nah, kalau sekarang nih sama Kang Imam dan juga Kang Randi ya, PT PLN itu kan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimana katanya PT PLN ini punya aplikasi PLN Mobile ya, aplikasi dalam satu genggaman. Boleh dijelaskan mungkin Kang, apa sih PLN Mobile itu, seperti apa sih fitur-fitur dan lain-lainnya? Silahkan. Baik, betul Teh yang tadi disampaikan oleh Teh Rafa bahwa PLN mengeluarkan aplikasi PLN Mobile, yang mana untuk aplikasi tersebut berjargon aplikasi dalam satu genggaman. Jadi bertujuan untuk memudahkan layanan bagi pelanggan seperti itu. Jadi harapan kami dapat mendukung perbaikan tata kelola layanan pengaduan dan keluhan pelanggan Teh yang lebih maksimal dan juga lebih optimal untuk mendengar keluhan dan laporan dari pelanggan seperti itu. Jadi ada beberapa fitur nih Teh yang utama di dalam aplikasi PLN Mobile. Yang pertama yaitu adalah untuk cek tagihan dan mengecek riwayat token seperti itu. Dan selanjutnya adalah simulasi permohonan pasang baru, perubahan daya dan penyambungan sementara. Jadi ada beberapa, misalkan masyarakat ingin mengajukan permohonan ataupun pengaduan yang memang akan mereka sampaikan ke PLN, bisa disimulasikan dulu bahwa oh ternyata uangnya tuh atau misalkan budget yang diperlukan tuh berapa rupiah seperti itu. Yang ketiga yaitu permohonan pasang baru, perubahan daya dan penyambungan sementara. Jadi perubahan daya, pasang baru dan penyambungan sementara itu sekarang tidak perlu lagi datang ke kantor Teh. Jadi semuanya sudah difasilitasi di PLN Mobile. Jadi tinggal klik, bisa langsung permohonannya kita terima dan bisa kita akomodir seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah informasi tarif listrik terkini. Nah biasanya sih ibu-ibu ya yang menanyakan, kok listrik ini naik terus, seperti itu. Nah ibu bisa dilihat untuk informasi terkininya seperti apa. Ya. Terus selanjutnya yaitu cek status pengaduan dan permohonan. Jadi tidak hanya mengajukan saja, tapi bisa di follow up, bisa dimonitoring permohonan tersebut sampai mana seperti itu. Gitu. Betul, bisa di tracking. Oke, yang terakhir yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Adeng yaitu Listriku. Listriku ini adalah sebuah platform yang memang kita canangkan untuk mempermudah juga untuk masyarakat, yang mana layanan satu atap seperti itu. Jadi jika memang terjadi gangguan pada aset pelanggan bisa langsung menghubungi di PLN Mobile lewat form Listriku seperti itu. Selain itu juga ada pula fitur pemeliharaan yang terdampak kepada pelanggan. Nah biasanya kalau misalkan memang ada pekerjaan terjadwal nih Teh, pekerjaan terjadwal ini biasanya untuk daerah-daerah yang padam, kita itu biasanya ada WA blasting, biasanya informasi-informasi yang memang disampaikan oleh PLN Mobile seperti itu. Jadi biasanya H-min berapa atau H-min berapa menit gitu ya, biasanya ada informasi bahwa sedang terjadi pemadaman karena memang pemeliharaan atau perbaikan seperti itu yang terjadwal. Iya. Nah jadi itu ya, nah good listeners deh, penjelasan dari Kang Randi nih ya terkait fitur-fitur dari PLN Mobile itu sendiri. Banyak banget ya Kang fitur-fiturnya. Betul.
Aduh, jadi ibu-ibu ini nggak usah perlu lagi untuk datang ke kantor PLN capek-capek. Sekarang kan sudah ada teknologi terbaru ya, Iya. PLN Mobile. Jadi aplikasi di dalam satu genggaman. Nah, tapi nih Kang Randi katanya ini ada yang mau nanya nih. Ibu Boleh, Dian gimana? di Cimahi katanya saya mau download PLN Mobile. Tapi mau nanya dulu nih katanya. Gimana, Kalau Bu? bayar tagihan listrik di PLN Mobile itu metode pembayarannya ada apa aja sih? Nah, kalau untuk metode pembayaran di PLN Mobile ini terafiliasi ke beberapa apa namanya tuh ya pembayaran online seperti GoPay, ShopeePay. Biasanya ibu-ibu kan saldonya di sana seperti itu. Jadi bisa langsung terafiliasi dengan aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan untuk pembayaran seperti itu teh. Nah, jadi tuh ibu-ibu ya, mudah banget ya, Ya. untuk bayar listrik di PLN Mobile tuh bisa pakai saldo GoPay juga Betul. ya. Waktu itu saya juga pernah nyoba bisa pakai virtual account BCA ya kalau nggak Betul, salah ya. betul, Nah, betul. itu nih, nah, ibu-ibu yang pakai BCA juga bisa bayar pakai virtual account BCA. Nah, tapi nih ada juga pertanyaan lainnya lagi dari Ibu Rini ya. Ada promo apa aja nih di PLN? Mohon info. Terus ada juga dari Ibu Dini, dilihat dari poster katanya ada promo gelegar. Gimana cara dapetin promo gelegar ini? Takutnya saya telat join nih. Nah, boleh nih, kebetulan banget bisa langsung dijelaskan sama Kang Imam ya, Ya. soal promo nih. Baik teh, sekarang kan masih itu ya apa hari pelanggan gitu ya. Iya. Jadi PLN mengadakan promo gelegar 9.9 PLN Mobile. Jadi di sini dapatkan potongan langsung untuk pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile hingga Rp5.000. Jadi periodenya itu dari tanggal 9 September sampai dengan 11 September 2024. Jadi pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik, jangan lupa masukkan kode voucher gelegar 99 Nah, di catat PLN tuh ya Mobile-nya. ibu-ibu, gelegar 99 ya ya. Ya. Lanjut Kang. Terus juga di sini ada promo belanja nyaman, listrik aman. Ini apabila ada pelanggan gitu ya atau listeners yang pengen tambah daya gitu ya, apabila di rumahnya sering ngejepret atau apa gitu ya, pengen tambah daya, ada promo juga sampai 30 September bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile juga. Nanti ada belanja alat elektronik melalui PLN Mobile dan di situ nanti dapat voucher untuk promo tambah daya tersebut. Oke, nah jadi itu dia ya Bu Ibu ya, banyak banget ya promo-promo dari PLN Mobile. Tadi yang pertama tuh promo Hari Pelanggan Nasional ya. Kemudian ada juga yang ini apa, promo apa, gelegar? Gelegar. Belanja nyaman listrik aman. Nah, belanja nyaman, listrik aman, uang juga aman. Nah, terus selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari, waduh ini banyak banget nih pertanyaan dari ibu-ibu ya. Katanya ini gimana caranya nih buat tambah daya tapi untuk sehari aja untuk keperluan acara di rumah itu bisa gak ya? Oh, ya kalau itu sebenarnya bukan tambah daya ya, jadi itu permohonan pesta. Oh, Jadi permohonan yang pesta. dijelasin tadi ada menu buat penerangan sementara. Nah di situ juga bisa ibu-ibu atau tadi ibu siapa tadi? Tadi ibu-ibu Butika. Ibu Tika ya. Iya, iya. Mungkin pengen tambah daya, ada acara di rumah satu hari aja, itu bisa lakukan permohonannya melalui PLN Mobile. Jadi di situ ada penerangan sementara. Jadi di situ masukin data-data pelanggannya dari daya berapa mau ke berapa. Nanti petugas kita melakukan pemasangan di lokasi apabila sudah dilakukan pembayaran gitu. Oke, nah itu dia good listeners ya, terkait soal promo-promo Hari Pelanggan Nasional dan juga gelegar 9.9 yang dari tadi nih udah nanyain dari pagi. Ini sebenarnya PLN katanya, kata ibu-ibu nih, ada promo apa nih, bikin penasaran aja ya. 9.9 tadi untuk itu masukkan kode vouchernya ya, Iya, gelegar gelegar 99. Nah itu dia good listeners. Dan apa ini? Masih banyak sebenarnya nih pertanyaan-pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu tentunya kita harus ini ya, mungkin harus ada closing statement mungkin dari siapa nih untuk penutupan di perbincangan kita kali ini. Silahkan. Baik, jadi hari ini dari PLN telah melaksanakan apa ya, membagi informasi lah ya dengan Mix Radio mengenai yang pertama tadi bahaya listrik, terus yang kedua mengenai promo dari PLN juga. Jadi
kita menginformasikan pengaduan seputar bahaya listrik apabila ada masyarakat atau yang mengetahui ya keadaan yang membahayakan atau membutuhkan bantuan layanan teknik PLN seperti contoh mungkin tiang miring atau kawat listrik menggantung rendah atau cabang ranting pohon menyangkut di kawat listrik ya, terus pencurian listrik dan lain-lain, masyarakat bisa melaporkan gangguan tersebut atau potensi bahaya tersebut ya, bisa melalui kontak center 123, bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile, dan bisa juga melalui Instagram PLN @pln.cimahi. Terus apabila masyarakat menginput pengaduan atau apa gitu ya, petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya. Terus jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jangan menggunakan listrik secara ilegal. Dan waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan. Nah, itu dia good listeners. Untuk Anda nih yang ingin mengadukan keluhan atau apapun, bisa langsung aja hubungi call center di 123 ya tadi, kemudian di PLN Mobile ataupun di Instagram @pln.cimahi. Dan juga tadi seperti yang Kang Imam katakan, jangan lupa untuk download aplikasi PLN Mobile karena nggak akan ngabisin memori internal ya Kang ya. Betul. Dan juga nih yang paling penting dan sangat penting dan amat penting nih, jangan lupa untuk membayar listrik. Good listeners, sebelum tanggal 20 di setiap bulannya. Nah, itu dia good listener, saatnya kita harus akhiri perbincangan kita. Dan terima kasih banyak nih untuk Kang Ahmad Imam ya sebagai tim leader K3L dan KMULP Lembang, ditunggu kembali kedatangannya ya. Siap teh. Terima kasih juga untuk Kang Randi Ramdhani sebagai tim leader K3L dan KMULP Raja Mandala, ditunggu kembali kedatangannya ya. Siap teh. Karena udah lama enggak ya. Dan juga terima kasih nih untuk tadi narasumber yang sudah hadir di sesi 1 dan 2 ya. Udah kenyang banget ya hadir di 2 sesi. Tadi ada Kang Adeng Ganda sebagai tim leader K3L dan KMULP Padalarang. Kemudian ada juga Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KMULP Kota Cimahi. Pokoknya terima kasih banyak nih untuk narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio di hari ini, hari Seninnya kita di 9 September 2024. Nah, good listeners, kita akhiri dulu perbincangan kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya, mengajukan pertanyaan juga, karena akang-akang dari PLN Cimahi ini katanya seneng kalau ditanya nih. Pokoknya terima kasih banyak good listener. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.